Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Simone Inzaghi sedang mempertimbangkan untuk menurunkan Matteo Darmian dan Robin Gosens sebagai starter dalam laga lanjutan Serie A melawan Spezia. Seperti yang dilaporkan Gazeta.it bahwa pelatih ingin melakukan rotasi pada kedua sayapnya melawan tim asal Liguria tersebut. Ivan Perisic telah menjadi sosok yang diandalkan selama ini di sisi kiri untuk sebagian besar musim ini. Namun untuk menghindari kelelahan ataupun cedera, dia dapat diistirahatkan melawan Spezia. Sementara Gosens siap untuk memulai debut starting pertamanya. Sementara itu di sisi kanan, Darmian akan menggantikan posisi Dumfries di starting 11. Di lini serang, Lautaro Martinez akan kembali ke starting 11 setelah absen karena skorsing melawan Hellas Verona. Dan Edin Dzeko kemungkinan akan turun ke bangku cadangan untuk beristirahat. Sementara itu kondisi Stefan de Vrij yang mendapatkan cedera saat melawan Verona kini semakin membaik. Namun pelatih tidak akan menurunkannya pada laga akhir pekan ini. Pemain Belanda itu akan disiapkan untuk laga semifinal Coppa Italia melawan AC Milan pada tengah pekan depan. Pertahanan Inter kembali menjadi yang terbaik di Serie A setelah mencatatkan 2 clean sheet secara beruntun, yakni ketika melawan Juventus dan Hellas Verona. Secara total, Inter mencatatkan clean sheet sebanyak 14 kali sejauh musim ini di ajang Serie A, dan Corriere dello Sport menyoroti bahwa Milan Skriniar merupakan sosok kunci kokohnya pertahanan Nerazzurri. Di ajang Serie A hingga pekan ke-32, tim besutan Simone Inzaghi itu menjadi klub paling sedikit kebobolan gol, yakni sebanyak 24 kali, unggul dari Napoli yang menderita kebobolan 26 kali. Pertahanan Nerazzurri secara umum di musim ini sangat baik dan solid. Selama periode krisis di bulan Februari dan Maret di 2022 pun, Inter tetap mampu mencatatkan beberapa kali clean sheet. Bek asal Slovakia Milan Skriniar dinilai sebagai aktor utama di balik prestasi tersebut, di mana ia nyaris tidak melakukan kesalahan untuk memastikan timnya keluar dari tekanan yang mereka hadapi. Semua itu memang tak terlepas dari kerja sama tim, tetapi Skriniar secara khusus sukses memimpin lini belakang Nerazzurri. Striker Inter Lautaro Martinez akan kembali menjadi starter saat timnya bertandang ke Liguria untuk menghadapi Spezia di Serie A. Seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport bahwa pemain berusia 24 tahun itu harus menegaskan kualitasnya dan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tepat untuk mengisi lini serang Inter. Performa buruk Martinez di depan gawang menjadi salah satu faktor penurunan performa Nerazzurri selama periode Februari dan Maret, saat ia memimpin lini depan namun kurang memberikan dampak signifikan pada produktivitas tim. Pemain Argentina itu melewatkan kemenangan 2-0 tim atas Hellas Verona di pekan lalu, namun beberapa media di Italia berpendapat bahwa Nerazzurri tidak hanya mampu mengatasi ketidakhadirannya, tetapi juga menampilkan salah satu penampilan paling dominan mereka dalam waktu yang lama. Martinez masih akan memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bisa bermain di level seperti itu saat dirinya diberikan kesempatan memulai dari awal pada laga melawan Spezia Sabtu dini hari nanti. Direktur Inter dilaporkan telah memberitahu Andrea Ranocchia bahwa mereka tidak akan memperpanjang kontraknya, sehingga bek tersebut akan meninggalkan klub pada akhir musim. Pemain berusia 34 tahun itu akan mengakhiri waktunya di San Siro pada musim panas setelah menghabiskan lebih dari 11 tahun di klub. Menurut Calciomercato.com, Direktur Inter telah memberitahu agen pemain bahwa mereka tidak akan mengandalkannya lagi musim depan. Jadi mereka tidak akan mengaktifkan klausul untuk memperpanjang kontraknya
yang berakhir hingga 2023. Di sisi lain, Inter akan memperpanjang kontrak dengan Danilo De Ambrosio yang akan bertahan untuk 1 musim lagi. De Ambrosio menandatangani perpanjangan musim panas lalu yang berlaku untuk 1 musim. Tetapi kontrak itu juga berisi opsi dari pihak klub untuk memperpanjang kontraknya di musim berikutnya. Pemain berusia 33 tahun itu tetap menjadi pemain penting sejauh musim ini. Dan klub yakin bahwa dia masih menjadi bagian dari rencana mereka setidaknya untuk 1 musim lagi. Inter diperkirakan akan mengubah sistem pertahanan mereka di musim panas. Mereka telah menjadikan Gleison Bremer dari Torino sebagai target prioritas mereka untuk 2022-2023 dan dapat menjual Stefan De Vrij di mana kontraknya hanya tersisa 1 tahun. Antonio Conte dilaporkan meminta Tottenham Hotspur untuk mendatangkan salah satu anak emasnya di Inter, yaitu Alessandro Bastoni. Conte adalah sosok yang memberikan konsistensi bermain kepada Bastoni selama ia di Inter. Hingga saat ini pemain muda tim nasional Italia ini menjadi bagian penting Nerazzurri. Menurut Casio Mercato, Antonio Conte sekarang ingin kembali bereuni dengan Alessandro Bastoni. Pemain berusia 22 tahun ini baru saja memperpanjang kontraknya di Inter hingga Juni 2024. Ide pertama mereka adalah Stefan De Vrij, namun desas-desus terakhir mengisyaratkan bahwa pemain Belanda akan memperbarui kontraknya di Inter. Inter mendatangkan Bastoni dari Akademi Atalanta dengan biaya 31,1 juta euro pada tahun 2017. Dan saat ini ia bernilai lebih dari 85 juta euro. Sebelum konsisten di tim utama Inter, Bastoni sempat dipinjamkan ke Atalanta dan Parma. Stefano Sensi tampil konsisten bersama Sampdoria sejak dipinjamkan dari Inter. Hal tersebut bisa membuat Nerazzurri menjadikannya sebagai pelapis bagi Marcelo Brozovic pada musim depan. Sebagaimana dilansir Calcio Mercato, bahwa Inter tengah mempertimbangkan untuk mengintegrasikan kembali pemain berusia 26 tahun itu ke dalam skuad Simone Inzaghi mulai musim depan. Kontrak Sensi saat ini di Inter akan habis pada akhir Juni 2024, jadi masih ada peluang baginya untuk mengembalikan performa terbaiknya sehingga bisa terus berseragam Nerazzurri. Sang gelandang telah mendapatkan menit bermain secara reguler di Sampdoria, di mana ia hanya sekali absen sejak kepindahannya dari Inter pada Januari. Jika ia mampu terus mempertahankan level kebugarannya selama sisa musim ini di Sampdoria, maka Inter siap mempertahankannya di Giuseppe Meazza. Dengan demikian, klub tidak perlu mencari gelandang baru di bursa transfer musim panas ini untuk bertindak sebagai pelapis Brozovic. Sensi dipandang sebagai sosok yang paling ideal untuk memainkan peran Brozovic, mengingat kualitasnya yang telah teruji di beberapa posisi area tengah. Hanya saja masalah cedera berulang benar-benar menjadi mimpi buruk baginya selama memperkuat Inter. Seperti yang dilaporkan Gazzetta dello Sport bahwa Inter dan Dybala secara bertahap semakin dekat dan kemungkinan pindah semakin besar. Nerazzurri belum mengajukan penawaran resmi kepada Dybala, tetapi mereka telah menyatakan minat mereka dan kontak dengan pemain Argentina dan rombongannya sedang berlangsung. Namun menurut jurnalis Italia Marco Barzaghi melalui saluran Twitch-nya, bahwa Nerazzurri telah mengatakan kepada striker berusia 28 tahun itu kalau mereka akan menawarinya kontrak senilai 8 juta euro net per musim plus 2 juta euro dalam bentuk bonus jika dia mau sedikit bersabar menunggu. Sang penyerang tidak terburu-buru untuk memutuskan masa depannya, namun Nerazzurri bisa menjadi tujuan yang tepat karena CEO BP Marotta dan pelatih Simone Inzaghi sama-sama merupakan pengagum Dybala. Atalanta telah mengumumkan bahwa Inter telah mengaktifkan klausul untuk menandatangani Robin Gosens secara permanen. Bek sayap Jerman berusia 27 tahun itu bergabung dengan Nerazzurri dengan status pinjaman selama 6 bulan, dengan kewajiban bersyarat untuk menebusnya.
Klausul itu terikat pada kondisi tertentu yang telah memicu harusnya Inter menebus si pemain. Seperti yang diumumkan oleh Atalanta, Gosens telah dijual ke Inter dalam kesepakatan senilai total 25 juta. 15 juta untuk kesepakatan definitif dan 10 juta sebagai bonus. Bek sayap Jerman baru membuat 6 penampilan untuk Nerazzurri sejauh ini sejak ia didatangkan pada bulan Januari.